Sobat Olah Bola, balik lagi bersama gue Rizky Melia di Ngolah Bola. Nah, kali ini gue sekalian mau ngucapin selamat untuk Timnas Indonesia yang baru aja lolos ke Piala Asia 2023 nih. Kemarin baru aja ngalahin Nepal ya dengan skor 7-0. Wah, luar biasa banget nih, skor yang udah nggak umum lagi nih untuk Timnas Indonesia, sangat luar biasa. Nah, kali ini seperti biasa ya, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dan gue nggak sendiri, gue ditemani oleh Bung Iksan nih. Bung Iksan dari Harian Kompas. Halo Bung Iksan, apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Gimana Ki? Apalagi setelah Madrid juara ya? Alhamdulillah, seneng banget dong. Tapi kayak kalau Madrid mah ya kayak udah biasa gitu ya kan. Udah ke-14 kalinya. Sombong. Nah, Bung Iksan gimana nih ngelihat Timnas Indonesia kemarin baru aja mengalahkan Nepal nih dengan skor yang sangat luar biasa nih, 7-0 gitu. Ini menurut saya kayak jadi oase ya, oase di tengah kegersangan prestasi kita gitu kan, di tengah hiruk pikuk sepak bola kita yang lebih banyak nuansa politiknya dibanding nuansa prestasinya gitu kan, dengan banyak intrik-intrik dalamnya yang selama ini di tengah kualifikasi pun banyak banget berita-berita di luar pertandingan yang bikin netizen marah-marah gitu kan, terutama ke federasi seperti itu. Nah, jadi hasil ini lumayan jadi kayak penghibur lara dibanding kita kemarin udah gagal di SEA Games, kita udah gagal juga di Piala AFF. Akhirnya ada satu target Sintayong yang akhirnya bisa tercapai, yaitu lolos ke Piala Asia. Iya, apalagi setelah 15 tahun menunggu kita baru lolos lagi. Terakhir kali tahun 2007 ya. 2007. Itu aja kita jadi tuan rumah ya. Berarti terakhir 2004 dong kita Betul. lolos kualifikasi. Wah, luar biasa ya. Kita harus apresiasi ya untuk semua pemain, terus pelatih dan semua staf yang terlibat. Selamat sekali lagi untuk Timnas Indonesia. Dari pertandingan-pertandingan yang sudah berlangsung kemarin nih di Piala Asia. Kemarin Indonesia sempat menghadapi Kuwait, Yordania, dan yang terakhir adalah Nepal. Dari semua pertandingan-pertandingan ini nih, mana pertandingan yang paling berkesan sih? Paling berkesan pasti lawan Kuwait ya. Ya. Kenapa? Satu, kita menang lawan Kuwait, sejarah juga gitu kan, dari sejak pertemuan kita pertama di Piala Asia 96 akhirnya kita bisa menang di Kuwait. Enggak cuma menang lawan Kuwait tapi juga menangnya di kandang mereka gitu kan. Terakhir kita pernah ketemu dengan Kuwait, main di Kuwait City juga kalah gitu kan dengan skor sama juga 2-1 gitu. Dan yang kedua juga karena mungkin pertandingan pertama jadi masih prima pemain gitu secara fisik, secara mental gitu kan, karena pelatih Sintayong kan emang fokus ketika kita terbang ke Kuwait itu kan emang pembenahan mental ya, karena dia melihat gimana kita mentalnya down di SEA Games, ketika tekanan berat kita di semifinal lawan Thailand gak bisa mengendalikan itu gitu kan, kena kartu merah, 3 kartu merah di menit 120 perpanjangan waktu kan. Terus juga ditambah juga di Piala AFF di final tuh kita juga nggak bisa ngeladeni secara mental, kita down tuh ketika gol cepatnya Thailand gitu kan. Jadi pembenahan mental itu terasa banget di pertandingan pertama, secara fisik, secara mental. Kalau dilihat indikasinya apa? Indikasinya itu dari statistik ya. Statistik kita bisa lihat di pertandingan pertama itu statistik kita tuh akurasi operan tuh 83%, yang mana itu paling tinggi dari 3 pertandingan kan, karena dilawan Jordan, dilawan Nepal itu statistik kita cuma 78% akurasi umpan gitu kan. Jadi menurut saya itu paling berkesan ya, menurut saya paling bagus, dan itu juga menjadi penentu kan buat langkah kita bisa lolos ke putaran final Piala Asia. Iya, apalagi kemarin Indonesia ini bisa menang di Timur Tengah. Timur Tengah ini kan cuacanya sangat panas. Betul. Ya gitu. Luar biasa banget loh bisa menang dengan skor sangat besar gitu. Nah, kalau melihat performa Timnas kemarin, dari semua pemain yang ada nih, mana pemain yang paling menonjol gitu penampilannya? Kalau dilihat dari, mungkin saya baginya dari 2 pertandingan awal dulu ya, karena kan nggak apple to apple kita bandingin Jordan Kuwait dengan Nepal gitu kan, jauh jomplang gitu kan secara kualitas, secara ranking FIFA juga. Kalau dari 2 pertandingan awal saya merasa Nadeo Argawinata tuh yang jadi superstar kita ya. Di luar mungkin ada Rizky Ridho juga yang main bagus, Rahmat Irianto yang cetak gol gitu kan, dan Mark Locke juga yang akhirnya nyetel gitu dengan skema SIN di timnas. Tapi penampilan Nadeo yang lebih dari 10 dari 2 pertandingan itu secara keseluruhan itu jadi kunci kita bisa menahan Kuwait, gemburan Kuwait akhirnya bisa menang 2-1 dan juga kalah cuma 1-0 gitu kan dari Jordania.
Kalau dari pertandingan melawan Nepal itu tentu kalau melihat dari gol dan assist, bisa lihat Witan yang cetak 2 gol atau Asnawi yang bikin 2 assist. Tapi kalau dari pertandingan Nepal fair to fair bisa dibilang ini penampilan baik secara kolektif timnas yang akhirnya bisa melihat bahwa semua pemain tuh punya peran nggak cuma pemain inti tapi juga pemain cadangan yang dimasukkan Shin itu juga punya andil semua di situ. Kalau kita melihat nih pertandingan timnas kemarin, Sintayong ini sering kali memakai formasi 3 back nih, yang mana ini adalah termasuk ya formasi barulah untuk timnas Indonesia. Nah ini tanggapannya gimana? Kalau 3 back kita tarik dulu ke belakang lah, kita sekitar akhir 90-an sampai awal 2000 itu kan formasi 3 back kita masih pakai lah ya. Terinspirasi dari era-era Catenaccio-nya Italia itu dulu berjaya gitu kan. Kesini-sini tuh awal 2000-an setelah masuk ke Piala Asia 2007 itu kan kita mulai pakai skema 4 back, gitu kan 4-2-3-1 atau 4-3-3 seperti itu di bawah Ivan Kolev. Nah ini 3 back sebenarnya back to core-nya kita sebenarnya formasi ini gitu kan. Tapi Sintayong tuh mengubah itu dengan lebih modern seperti itu kan. Ketika 3 back di belakang ini nggak cuma mereka sebagai penahan serangan atau penahan gempuran lawan, tapi juga mereka menjadi awal dari build up serangan gitu kan. Lihat aja kalau kita permain ini jarang mungkin ya tim di Liga 1 pun mungkin hanya yang saya lihat secara konsisten main seperti timnas tuh Persebaya Surabaya ya, build up dari bawah, kiper ngoper ke back gitu kan dari bawah, ntar mereka bisa main umpan pendek atau umpan langsung seperti itu. Jadi sisi positifnya akhirnya ada timnas nunjukin bahwa mereka bisa lebih luas gitu kan dengan formasi, bisa main 3 back, kadang ketika nyerang menjadi 5 back seperti itu. Bahkan pas lawan Nepal di babak kedua tuh Elkan pun dapat keleluasan untuk maju ke depan gitu kan. Jadi meninggalkan Fahrudin sama Rizky Ridho aja di belakang. Jadi ada sisi positif dari sisi permainan taktikal kita gitu kan, agak lebih luas, bisa lebih leluasa, dan saya prediksi skema ini bakal terus dipertahankan Shin gitu, skema 3 back ini. Apalagi kan ketika nanti Jordi Amat misalkan udah selesai proses naturalisasinya itu kan jadi suntikan pemain yang bagus banget gitu kan. Dia bisa ditaruh di 3 posisi back itu menemani Elkan, menemani Faruna atau juga menemani Rizky Ridho seperti itu. Nah kalau melihat pertandingan kemarin nih, apalagi pertandingan yang terakhir nih lawan Nepal kemarin tuh, kita sering sekali melihat pemain-pemain Indonesia tuh sering salah passing, terus juga terburu-buru. Nah, kalau menurut Bung Ihsan sendiri, apa sih yang perlu diperbaiki dari timnas Indonesia ini selain mungkin passing-passingnya ya, teknik-teknik dasar seperti itu? Iya. Emang kerasa banget ya teknik dasar, terutama ketika di babak kedua lawan Jordan ya. Itu ketika fisik kita udah anjlok banget gitu kan. Kalau dibandingin Jordan tuh sama sekali kita menurun drastis. Ketika lawan Jordan di babak pertama tuh kita masih dengan ritme kita melawan Kuwait, di mana kita bisa bikin rata-rata akurasi operan 83% gitu kan. Panas di babak kedua lawan Jordan tuh anjlok jadi cuma 73% operasi umpan kita gitu kan sama pemain. Nah itu imbasnya di babak kedua lawan Jordan itu ketika kita tertinggal lebih dulu kan di menit 49 itu sama sekali kita nggak bisa kreasi peluang, karena nggak ada sama sekali peluang ataupun shoot gitu yang kita bikin di babak kedua lawan Jordan. Nah itulah ngapa 1 tahun nih masa yang singkat menurut saya, gimana sih untuk perbaiki lagi teknik dasar pemain. Ada beberapa ketika fisiknya mereka bagus, terutama lawan Kuwait itu kita bisa melihat umpan-umpan pendek, variasi operan itu jalan gitu kan. Sampai di babak pertama lawan Jordan itu masih kelihatan setelah lelah segala macam lah, udahlah itu hilang semua seperti itu kan. Jadi Shin saya rasa bakal tetap benahi lagi fisik pemain, benahi lagi operan-operan itu, variasi operan seperti itu. Namun di satu sisi ini juga jadi tantangan juga Shin. Kenapa? Karena pemain-pemain kan kembali ke klub gitu kan, yang mana kan itu berbeda banget gitu ya. Kita sepak bola kita tuh di Liga 1 masih tanda kutip sepak bola yang old school lah kalau menurut saya bilang, karena masih main oper-operan jauh seperti itu, terus mengharapkan penyerang depan yang emang jadi target man seperti itu, pergerakan tanpa bola juga masih kurang gitu kan. Jadi 1 tahun ditambah juga nanti dipotong Piala AFF di akhir tahun, itu Shin bakal benar-benar perlu kerja ekstra keras lagi nih karena kemampuan dasar itu kan jadi salah satu syarat kita untuk bisa perkecil gap kualitas kita dengan tim-tim elit Asia lain kan. Dengan lolosnya nih timnas Indonesia ke Piala Asia 2023, kira-kira masih perlu nggak sih Sintayong ini dievaluasi oleh PSSI? Evaluasi sih mungkin dari evaluasi menurut saya sih nggak perlu ya, maksudnya nggak wajib lah PSSI, ngapain sih ngurusin Sintayong gitu kan.
Karena di satu sisi Sintayong akhirnya bisa memenuhi targetnya dia, Ya. target yang dicanangkan dirinya sendiri, target yang dicanangkan sama PSSI untuk lolos ke Piala Asia. Nggak mudah loh ini, misalnya orang lihat, wah kita cuma kalah Jordan, lawan Kuwait bisa menang. Ini lawan Kuwait nggak semudah itu gitu kan. Kita bisa lihat gimana Kuwait di babak pertama lawan Jordan tuh emang Spartan banget mainnya, mereka main di kandang sendiri seperti itu, dan itu nggak mudah. Tambah lagi kita selama ini punya momok tim-tim Timur Tengah kan, nggak pernah menang. 5 game sebelumnya Sintayong selalu kalah lawan tim Timur Tengah, dan ya ini harusnya diapresiasi oleh federasi. Supporter udah apresiasi, netizen juga udah apresiasi. Nah saatnya federasi juga lebih cooling down lah, nggak usah lagi mikirin intrik, mikirin Sintayong. Oke, karena kan di kontrak awal di 2019 itu kan Sintayong emang di kontraknya emang menangani timnas senior dan U20 gitu kan. Jadi selama ini juga berjalan lancar lah seperti itu. TC timnas senior kemarin di Korea berjalan juga. Pertandingan persahabatan juga terorganisir dengan baik gitu kan, bisa jalan semua. Terus ditambah lagi Sintayong juga dapat beberapa pemain muda yang bisa main di U20 seperti Marcelino, seperti Elkan Bagot gitu kan, yang akhirnya bisa dia promosikan ke timnas senior, dan itu baik buat pemain gitu kan, karena dia tahu pelatihnya yang sama ini dengan ritme yang sama, kalau mereka bagus mainnya, mereka punya peluang untuk promosi ke tim senior seperti itu. Jadi ya kurang-kurangi lah federasi kan, kurang-kurangi intrik-intrik, udahlah biarkan Sintayong kerja, mari kita dukung sama-sama. Kalau ada pun evaluasi gitu ya kita kasih sama-sama gitu, tapi jangan ganggu visinya dia, jangan ganggu mimpinya dia untuk bawa sepak bola Indonesia ini lebih baik. Iya, karena kan kabarnya katanya Sintayong ini bakalan difokuskan untuk timnas usia 20 gitu. Apalagi sebentar lagi kan bakalan ada Piala Dunia nih tahun depan ya, di 2023, yang sepertinya dari jadwalnya aja tuh bertepatan juga dengan Piala Asia nih 2023. Nah, kira-kira gimana nih nanti Sintayong? Sintayong kan memang pegang dua ya, timnas senior dan U20 gitu. Mana nih yang harus dipilih oleh Sintayong, diprioritaskan gitu? Kalau dari sisi gengsi, Piala U20 ya lebih tinggi. Kenapa? Karena kita tuan rumah, terus juga secara langsung udah ada mandat dari presiden gitu kan, untuk benahi benar-benar tim, persiapkan tim secara baik gitu. Karena kalau dilihat dari tim U20 ini kan lawannya dunia levelnya, skopnya lebih besar seperti itu kan. Dan juga menurut saya tuh ini tuh sebenarnya waktu yang mepet segala macam itu tuh bakal jadi tanda kutip alibi ya dari orang-orang pintar di federasi gitu kan, yang ngurusin timnas selama ini gitu kan, untuk kasih ini nggak bisa nih, dia udah fokusin aja ke 20, timnas senior nggak usah gitu kan. Padahal kita tahu selama ini Sintayong ya emang normal dikerja seperti itu, dan dia harus diketahui juga bahwa Sintayong tuh pelatih elit di Korea gitu kan. Banyak cerita dari teman-teman pemain timnas tuh gimana ketika mereka TC kemarin di Korea Selatan tuh mereka dijamu habis-habisan sama orang Korea, karena mereka tahu Sintayong tuh levelnya udah bukan pelatih kacangan itu di level Korea, dan dia nggak mungkin mau cuma ngelatih U20 yang mana itu tim junior gitu kan. Dan semua timnas itu kan dilihat mau ranking FIFA segala macam itu timnas seniornya gitu kan. Ya kalau bagi saya ataupun saya misalkan di posisi Sintayong ya tentu nggak akan mau lah dan menolak lah ide-ide untuk dia hanya fokus di U20 dan timnas senior tuh disangsikan atau dilupakan seperti itu. Jadi baiknya ya udah, menurut saya baiknya federasi tetap dengan jalur Sintayong sekarang gitu kan, hanya bantu dia, benar-benar kasih bantuan dia yang benar efektif seperti itu. Misalkan U20 butuhnya apa nih untuk Piala Dunia, misalkan uji coba, TC kemana gitu kan, atau Sintayong butuh staf pelatih seperti apa yang bisa bantu dia dan mengerti keinginannya dia. Nah itu diakomodir seperti itu, timnas senior juga seperti itu. Jadi range waktu sebulan nanti kan, kalau di jadwal awalnya itu kan Piala Dunia kan Mei Juni. Piala Asia masih dengan jadwal Cina kemarin bisa di tuan rumah Juni Juli gitu kan. Dan itu waktu cuma sebulan gitu kan. Nah itu ya kalau misalkan dibantu dengan tim staf pelatih yang emang mengerti Sintayong dan juga sesuai keinginan Sintayong, saya rasa nggak masalah ya, karena di level elit sekarang kan sepak bola kan pelatih itu kan emang dia jadi orang yang bertanggung jawab untuk tim secara taktikal, menghadirkan harmonisasi di dalam tim, tapi di satu sisi kan dia juga didukung oleh orang-orang yang hebat lagi di belakangnya seperti itu. Nah orang-orang hebat ini nih yang harus dibikin oleh PSSI, dibikin ekosistem yang bagus, lingkungan yang bagus, di coaching staffnya Sintayong ini mau benar-benar sesuai untuk memenuhi target kita, lolos dari fase grup Piala Asia dan juga tampil bagus lah di Piala Asia, dan atau
dan juga maksud saya tampil bagus di Piala Dunia U20 dan lebih baik atau bisa menciptakan sejarah baru lah di Piala Asia nanti. Prediksi gimana nih timnas Indonesia di Piala Asia 2023? Kira-kira bisa nggak melangkah jauh lagi? Kalau ini kita mesti, kalau mulai prediksi kita harus melihat dulu ya, komposisi grupnya seperti apa, seperti itu kan. Tapi kalau melihat dari kualitas, kita bisa ulangi apa yang kita capai di 2007 gitu kan, dapat 1 kemenangan itu peringkat 3 itu menurut saya itu udah bagus ya. Dengan kondisi kita saat ini gitu kan, kita nggak tahu setahun ke depan tiba-tiba timnas lebih gacor mainnya gitu kan. Sintayong punya penyerang hebat gitu, Jordi Amat, Sandy Walsh sudah bisa main, dan kita nggak tahu sebesar apa imbus kualitas yang bisa mereka kasih ke timnas kita gitu. Kalau dari sekarang menurut saya ya jangan muluk-muluk dulu lah kita bicara untuk lolos dari fase grup gitu kan, karena kualitas kita ya levelnya masih grade kedua lah di Asia, misalnya dekat utama, grade kedua lah di Asia seperti itu. Jadi harus banyak PR, harus banyak yang harus dibenahi dengan waktu persiapan 1 bulan ini untuk minimal kita bisa samain lah prestasi kita sebelumnya, bisa dapat kemenangan, nggak jadi juru kunci dan nggak cuma jadi lumbung gol di fase grup Piala Asia. Oke guys, kita doain ya semoga timnas Indonesia bisa berprogres lebih maju lagi, lebih baik lagi, dan bisa berprestasi lagi nanti di Piala Asia 2023 dan juga Piala Dunia U20. Oke guys, terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. See you di next video. Bye!